Seiring dengan berjalannya waktu, bumi mengalami perubahan kenampakan secara terus-menerus. Perubahan kenampakan ini dapat berupa penggunaan lahan maupun bencana alam. Dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh melalui citra satelit, perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dapat diketahui tanpa harus langsung ke lapangan. Tentu saja, hal ini akan menghemat banyak waktu, tenaga, serta biaya. Terdapat berbagai macam citra satelit yang berhasil diluncurkan ke orbitnya. Salah satunya adalah Landsat 8. Satelit Landsat merupakan satelit milik Amerika Serikat. Satelit ini terkenal dengan kemampuannya merekam permukaan bumi dari angkasa. Citra Landsat diaplikasikan untuk mengidentifikasi jenis penutupan lahan seperti luas areal petak sawah dan lain-lain. Landsat 8 sendiri merupakan satelit ke-8 dalam program Landsat yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013. Landsat 8 awalnya disebut dengan Landsat Data Continuity Mission, di mana satelit ini merupakan kolaborasi antara NASA dengan United States Geological Survey atau USGS. Melalui website USGS inilah kita akan memperoleh data citra yang direkam oleh Landsat 8 dan mengolahnya menggunakan software AirMapper. AirMapper merupakan salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra. AirMapper memberikan kemudahan dalam pengolahan data, seperti mengombinasikan berbagai operasi pengolahan citra, menghemat tempat pada hard disk komputer, serta metode pengolahan data yang interaktif, di mana setiap hasil proses dapat langsung dilihat tampilannya pada monitor. Terdapat sangat banyak tools pada AirMapper, namun di video ini hanya tools yang digunakan saja yang akan dibahas lebih lanjut. Langkah pertama dalam pengolahan data citra adalah penggabungan citra. Penggabungan citra merupakan salah satu metode dalam penginderaan jauh yang berfungsi untuk menyatukan beberapa band dari data citra menjadi satu. Pada proses ini, digunakan tools edit algorithm untuk memasukkan data-data tersebut dan mengintegrasikannya satu sama lain pada software AirMapper. Karena yang diunduh merupakan data citra dari satelit Landsat 8, maka terdapat 11 data yang dapat diolah. Tidak perlu menggabungkan ke-11 data tersebut. Namun, karena Landsat 8 merupakan citra satelit dengan resolusi medium, maka diperlukan paling tidak 8 data dalam 8 band agar data citra dapat direpresentasikan dengan jelas. Data-data citra yang telah digabungkan menjadi satu perlu dilakukan penajaman agar hasil yang tampak lebih jelas dan akurat. Dalam proses penajaman ini, citra akan diubah menjadi citra kontras mengingat interpretasi citra merupakan cara mengkaji foto udara dengan maksud mengidentifikasi objek. Untuk memunculkan warna citra, digunakan ikon RGB algorithm. Melalui komposit warna RGB atau red, green, blue, di mana band 4 untuk red, band 3 untuk green, dan band 2 untuk blue, maka akan terlihat warna asli seperti pada kenampakan sebenarnya sehingga objek dapat diidentifikasi. Komposit band 432 untuk red, green, blue ini merupakan komposit band natural color. Selanjutnya adalah cropping citra. Cropping atau pemotongan citra adalah proses pengambilan suatu area atau luasan tertentu yang akan diamati. Cropping citra ini bertujuan untuk mempermudah penganalisaan suatu area dengan lebih jelas dan memperkecil ukuran penyimpanan citra. Cropping dengan AirMapper dilakukan dengan cara memperbesar suatu luasan area yang akan dianalisa, kemudian hasil perbesaran tersebut disimpan terlebih dahulu untuk membuang daerah-daerah yang tidak diperlukan. Dengan menggunakan icon Zoombox Tool akan didapatkan perbesaran pada area tertentu yang diinginkan. Dengan demikian, penganalisaan suatu daerah menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Reading Data Value. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui nilai gradasi dan koordinat dari sebuah piksel dalam citra tersebut. Hasil dari pembacaan piksel-piksel dari citra tersebut dapat kita baca dalam Cell Values Profile dan Cell Coordinate. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menghitung jarak dan luas area dari suatu lokasi yang diinginkan. Cell Values Profile digunakan untuk melihat profil dari 8 band yang diambil dari citra Landsat. Cell Coordinate berfungsi untuk melihat koordinasi atau posisi dari daerah yang telah ditentukan. Pengukuran jarak menggunakan polyline untuk mengetahui jarak satu titik ke titik yang lain dalam satuan kilometer.
meter, mil, dan kaki, sedangkan pengukuran luas menggunakan poligon digunakan untuk mengetahui luasan suatu area. Geolink adalah proses menghubungkan dua atau lebih window image dalam ruang koordinat geografik. Hal ini berguna untuk visualisasi dari area geografik yang sama dengan tipe image yang berbeda. Apabila image sudah diregistrasi, maka image tersebut dapat dihubungkan secara geografik dengan window image yang lain. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah membandingkan atau melakukan tindakan terhadap dua objek sekaligus. Geolink telah memanfaatkan prinsip, yaitu membuat kumpulan data yang memungkinkan pengguna melakukan pengecekan ulang. Set data geolink mencangkup beragam informasi, seperti panggilan port yang dibuat oleh kapal pesiar oceanografi, metadata sampel fisik, pendanaan proyek penelitian dan staf, dan pengarang laporan teknis. Pada proses geolink ini, data yang akan diolah berasal dari satelit IKONOS 2005 dan 2009. IKONOS sendiri merupakan satelit observasi bumi komersial pertama dengan resolusi mencapai 1 meter. Resolusi tersebut sangat menguntungkan dalam kemampuan mengenali suatu area dengan detail. Pada tahun 2000-an, IKONOS menjadi satelit pertama yang dikategorikan sebagai satelit inderaja dengan kategori Very High Resolution Spatial Image. IKONOS yang diluncurkan oleh Space Imaging memiliki 5 sensor pasif dengan panjang gelombang dari 0,45 sampai 0,9 mikrometer dan mampu menghasilkan citra dengan resolusi spasial yang tinggi. Dengan resolusi spasial yang dimilikinya, IKONOS mampu membantu penyediaan data bagi berbagai aplikasi geoinformasi dan bidang-bidang yang berkaitan dengannya. Fitur Geolink to Window akan memperlihatkan gambar dari koordinat yang sama dari beberapa citra yang diambil dalam waktu yang berbeda. Cara kerja dari fitur ini adalah dengan mengaktifkan Geolink to Window pada setiap data citra. Dengan demikian, akan dapat diketahui perbedaan suatu area dengan koordinat yang sama, namun dalam waktu yang berbeda. Geolink to Screen memiliki kemiripan dengan Geolink to Window. Cara kerja fitur ini adalah menggabungkan beberapa citra yang berada pada window yang berbeda ke dalam satu screen yang sama. Pada Geolink to Screen, semua citra akan terhubung dalam satu window. Cara mengetahui perbedaan peta dengan fitur ini adalah dengan menggeser layar ke bagian window yang lain. Dengan demikian, penampakan peta tersebut akan muncul sesuai dengan window di mana ia diletakkan sehingga nampak citra-citra tersebut terhubung pada window-window. Geolink to Overview Room dimaksudkan untuk menampilkan suatu luasan, namun interpretasi tersebut hanya dilakukan dengan satu objek. Geolink to Overview Room memungkinkan pengamat untuk lebih fokus pada satu titik pada saat membandingkan dua atau lebih citra. Dengan menggunakan fitur ini, pengamat akan lebih mudah mengetahui poin perbedaan tersebut. Geolink to Overview Room akan sangat bermanfaat untuk mengamati unsur-unsur spasial yang sama, namun terdapat dalam foto citra yang berbeda. Sekian video interface pengenalan AirMapper 7.0 dan Landsat 8. Semoga bermanfaat.